Saat raga di luar kendali, kami pun bergerak tanpa dibatasi. Peluh dan debu sepekat akal, kesadaran dan nalar jauh dari kami. Berteriak, menggelepar, menjerit. Ini karena apa? Ini ulah siapa? Kesenian jadilan. Kalau dari sejarah tidak ada sumber pasti kapan, berawal dari mana, atau bisa dikatakan tahunnya kapan diawali, atau sejarah dari tulisan atau buku yang menyebutkan asal muasal jadilan itu berada, itu sepertinya tidak ada. Banyak informasi-informasi tentang kesenian jadilan khususnya, atau cerita-cerita yang diangkat. Ada beberapa versi. Ada yang mengangkat kesenian jadilan dari versi Panji Asmorobangun. Ada juga kesenian jadilan itu diangkat dari kisah peperangan Pangeran Diponegoro. Tapi mungkin untuk saat ini kita tidak akan membahas sejarah ya. Ada yang lebih asik. Kenapa lebih asik? Karena itu mungkin menyangkut pertanyaan banyak orang khususnya, dan saya sendiri, tentang fenomena kesurupan. Jadi sungguh tidak seru kalau kita nonton jadilan, tetapi dari pemain-pemainnya tidak ada yang kesurupan, itu tidak seru. Mungkin pada kesempatan ini kan akan bersama-sama kita kupas bagaimana fenomena kesurupan itu. Bisa jadi nanti kita akan interogasi, atau kita akan bertanya-tanya kepada pemain, kepada pawangnya. Oke, untuk menjawab rasa penasaran atau pertanyaan, kita lanjut aja. Kalau yang pernah saya rasakan ketika ada sosok itu masuk ke dalam tubuh sih nggak ada rasa apa-apa ya, tiba-tiba tubuh itu kayak ada yang menggerakkan sendiri gitu. Kemudian seperti ketika kita menari itu rasanya lebih energik, tergantung sih yang memasuki siapa. Kalau misalnya yang memasuki itu dia bisa gerak, pasti sepengalaman saya itu kita lebih energi, powernya lebih ada, lebih lincah gitu. Tapi kalau saya pernah suatu ketika saya dimasuki oleh sosok yang dia
dalam tanda kutip tidak bisa apa-apa. Jadi hanya berdiri, dan saya pun ikut berdiri di situ. Saya tidak bisa gerak apa-apa, dan tatapan saya itu kosong tapi gimana ya? Tahu sih kalau itu tuh saya sedang dimasuki sesuatu, itu tahu, cuma saya tidak bisa mengendalikan gitu. Kemudian untuk yang saya akan, kalau dalam bahasa jadilannya itu ditarik itu sudah saatnya kamu untuk masuk lagi, keluar dari kalangan itu. Nah, itu ada pawangnya. Ketika ditarik, entah itu didoakan apa, saya juga tidak tahu karena saya juga sudah tidak sadar. Ketika akan ditarik, saya pasti kok menjerit. Nggak tahu itu yang memasuki saya itu sosoknya selalu sama atau berbeda. Yang penting kok ketika saya ditarik itu rasanya jerit gitu, seperti tidak mau lepas atau bagaimana, dan itu harus diulang-ulang berkali-kali. Begitu. Oke, itu rasa pertamanya itu seperti sudah mulai mengambang, sudah rasanya itu pusing. Biasanya kui endingnya nek pas arep dadi. Ketika ada pawang di tengah-tengah gitu, kemudian nanti penarinya memutari pawang itu, pawangnya sudah menyebarkan bunga, baru rasanya itu langsung hilang, maklap. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kerasukan itu bisa antara sadar dan tidak sadar, jadi setengah-setengah seperti itu. Nggak sadarnya itu gimana ya, kita kerasukan tapi kita masih bisa gerak, masih bisa mengendalikan. Kita harus menari yang seperti apa, seperti itu sih. Kalau yang untuk mengenali itu yang memasuki siapa, cowok atau cewek, itu nggak tahu. Kita nggak bisa tahu sih. Jadi yang memasuki mau itu nenek-nenek, mau itu mbak-mbak, mau itu bisa jalan, mau itu bisa nggak bisa jalan, itu saya nggak tahu. Saya kira juga penari-penari lain juga nggak tahu, kecuali mungkin pawangnya atau orang yang lebih pintar lah dalam hal mistis atau kesenian-kesenian. Nggak ada. Jadi ketika saya merasa ada sesuatu yang masuk atau roh halus gitu masuk ke dalam tubuh saya, nggak ada sih perasaan apa-apa, Mas. Tiba-tiba ya langsung masuk aja. Kalau dimensi lain, aku merasa pertama gelap gitu, enggak sih. Nggak tahu juga kalau dengan penari lain, tapi kalau dengan saya selama ini juga aman-aman aja. Masuk, keluar, tapi emang agak susah. Yang pasti mesti rasanya mual itu pasti, soalnya kan yo karena faktor kita habis minum darah ayam itu yang perut mesti rasanya enggak. Terus kalau masalah badan itu mesti lemes, soalnya kan yo apa ya jenenge wong kesurupan itu mesti kabeh nek mari mesti rasanya lemes, lumrah, awan yang awak mesti lumrah. Dari masalah darah ayam amis ini kadang sok ning mulut pilih langsung. Nah, jadi kan bawa sikatan ning pindho ping telu kadang saya rasa amis itu mesti masih ada di dalam mulut.
sing Anslubi ini gini mas, maksudnya nek semua pemain jadilan itu kebanyakan kadang mereka bawa sendiri mas ya, bawa sendiri itu dia membawa apa ya, bangsa seperti itu dimasukkan ke dalam topeng. Jadi kan yo sing Anslubi pas main yo bangsa seperti itu, bangsa halus itu yo mengikuti tok. Jadi yo kita syaratnya nek armari yo mangane mangan pitik, jadi main gampang mari. Nek masalah wis tau podo kuwi sering, soalnya kita sendiri itu nggak tahu tempat yang buat main itu gawat, angker, apa ono setane, apa orang itu kita nggak tahu. Mungkin kita tadi bilang bawa sendiri bangsa halus ini kadang wong jenenge apa ya, jadi wi keramaian bagi bangsa halus ini seneng banget yang begini. Nah, secara tidak sadar setelah kita pulang sampai rumah pasti kadang ada yang ikut sampai di rumah. Bersama-sama tadi kita udah lihat ada pemain-pemain yang kita tanya, tapi kurang lengkap pastinya. Masih menjadi pertanyaan saya pribadi. Kok iso ya? Kok iso ndadi ya? Kok iso kesurupan ya? Bagaimana kalau kita mencoba sebagai orang muda, cah nom, bukan kita tidak mempercayai itu, tetapi alangkah lebih baiknya kita juga melihat fenomena dadi atau fenomena kesurupan itu dari segi ilmiah. Sejauh yang saya tahu, fenomena kesurupan atau dadi itu juga salah satu termasuk hipnosis ya, atau hipnotis. Hipnotis bisa juga dari alunan gamelan, alunan gending-gending itu tadi yang membawa yang mempengaruhi alam bawah sadar kita, menciptakan gejolak di alam bawah sadar kita sehingga lantunan atau alunan musik itu sedikit mengguncang kesadaran kita. Hipnosis, sebuah pikiran yang terpengaruhkan oleh sesuatu. Karena dalam penelitian, orang yang jatuh cinta itu juga terhipnotis, ternyata juga terhipnosis oleh itu. Maka jadi kadang saat seperti itu kita sering melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar kendali kita. Khusus untuk fenomena kesurupan ini mungkin akan lebih mantap atau akan lebih bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Pertanyaan saya khususnya kalau kita sekalian ini, kita sekalian tanya ke pawangnya, bagaimana fenomena ini, bagaimana bisa terjadi seperti itu. Oke, kita tanya ke yang benar-benar bisa memberi jawaban yang pasti tentang ini. Oke. Lagi. Yo. Ha.
kalau masalah napa niku istilahipun roh atau makhluk gaib itu ada 3. Satu itu bisa masuk sendiri, tapi bisa kita datangkan, bisa juga kita langsung kita masukkan. Menawi kostum itu nggih saged mawon, niku saged mawon. Si niku istilahnya dipasangi langsung dipun napa asma utawi dipun napa niku dipun dongani niku saged. Dados musik menika istilahipun nganu nggih nek wong Jawa muni tabuhan. Tabuhan niku istilahipun nek riyen wong-wong jaman riyen niku muni nek ana tabuhan ana klonengan kados talu. Niku talu niku nek tenggen wayang mawon pewayangan niku istilahipun nek wong biyen niku mungal ngundang setan. Nggih, dadose memang untuk ada klonengan atau gamelan niku istilahipun niku cok damel ngundang barang-barang ingkang kados gaib menika. Kesakralan niku cok tenggen gong sing paling ageng. Wong napa niku kesurupan dadi angel niku nggih niku wau amarga saka ngomah iso nggawa awake dhewe niku istilahipun pun jengkel napa duwe masalah niku saged mawon teng mriku njur dadi nglantur-nglantur. Niku ping pindhone nggih niku wau enten tiyang ingkang istilahipun boten remen dadose kados wong ajeng nyalai. Niku ngaten menika. Nggih, dadose nggih pripun nggih sing dimaksud ngoten niku wonten loro niku. Pancen nek sing mboten pas niku nggih mungal angel, mboten sah disah peksa-peksa. Ning sing paku niku dilus, dipun tangkleti, niku mangke dhek jawab, niku njur dadi gampang. Sedulur sentir, dimanapun kalian berada, bersama-sama tadi kita udah mendapat informasi-informasi mengenai fenomena kesurupan. Kita sudah tanya pemain, kita sudah tanya pawangnya. Mungkin ada beberapa kesimpulan dari tayangan ini. Yang pertama, kita sebagai manusia ternyata ada juga sisi lain, ada sebuah kehidupan juga di alam lain, dan kita sebagai manusia dirasa harus juga menghormati mereka. Semua makhluk hidup punya roh, dan kita diminta untuk hidup berdampingan dengan mereka, mau tidak mau. Bukan berarti kita takut dengan mereka, tidak, sama sekali saya tidak takut. Kita juga tidak boleh takut dengan mereka, tetapi menghormati itu juga akan lebih baik. Bersama-sama tadi kita sudah dengarkan informasi dari para pemain, jadilan, dari pawang juga, bahwa dalam tayangan ini memang benar sekali bahwa
secara jatilan itu tidak akan belum komplit apabila belum ada para pemain jatilannya yang kesurupan. Akan menjadi sangat menarik dengan itu. Mungkin kita sudah menjawab, kita sudah dapat jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan saya khususnya dan sedulur sendiri semuanya. Semoga tayangan ini membuat kita bisa lebih menghormati. Saya sebagai orang Jawa bisa lebih menghormati suatu kehidupan atau suatu alam lain, atau yang berhubungan dengan entitas itu. Ya, apa salahnya kalau kita hormati mereka juga. Tidak menyembah, tidak mendewakan atau bahkan menuhankan, tapi kita menghormati mereka juga. Semoga tayangan ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita, dan bersama-sama akan ada tayangan-tayangan dan kita bahas fenomena-fenomena lebih lanjut, fenomena yang lain bersama Sender Niat Ingsun Golek Pepadang.